Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Tidak lupa, sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, para santri yang Ustazah Vivi banggakan, sebelumnya kita sudah mendengarkan kisah teladan Islami yang sudah disampaikan oleh Mas Rangga. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan kisah teladan Islami dari Ustazah Vivi? Dengarkan baik-baik ya. Tahu tidak bahwa Nabi Ilyasa alaihissalam adalah murid sekaligus anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika Nabi Ilyas berdakwah kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal, yang saat itu kaum Israel dilanda bencana alam kekeringan yang sangat hebat, sehingga membuat bangsa Israel jengkel. Dan sebagian dari kaum Israel menyewa preman untuk mengusir Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas pergi dari kejaran preman, Nabi Ilyas menelusuri sungai-sungai untuk bersembunyi dari kejaran preman yang disewa oleh kaum Bani Israel. Dan akhirnya beliau menemukan sebuah rumah kecil dan berharap pemilik rumah bisa menerima kedatangan beliau. Diketuklah pintu rumah tersebut, Assalamualaikum, dan dibukalah pintu itu oleh pemilik rumah yang di dalamnya ada wanita tua dan seorang anak kecil. Diperkenalkanlah diri Nabi Ilyas untuk berharap beliau bisa beristirahat di dalam rumah tersebut. Oh, baiklah, silakan masuk tuan, kata wanita tua pemilik rumah. Ketika itu, Nabi Ilyas bertanya kepada wanita tua itu tentang anak laki-laki, dan wanita itu menjawab, "Ya, ini anakku, Ilyas namanya. Dia menderita sakit." Dengan kebaikan hati Nabi Ilyas, anak laki-laki itu disembuhkan dari segala penyakit. Namun dengan satu syarat, yaitu ibu dan Ilyas harus beriman kepadaku dan anak itu harus menjadi muridku. Akhirnya, dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah anak ini," dan alhamdulillah anak ini sembuh total dari penyakitnya. Ilyasa adalah murid sekaligus anak angkat dari Nabi Ilyas, yang atas izin Allah beliau diangkat menjadi nabi. Ketika kecil, Nabi Ilyasa diajari ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dari Nabi Ilyas. 7 tahun lamanya, Nabi Ilyas berada dalam persembunyiannya di dalam rumah Ilyas dan ibunya. Ketika tumbuh dewasa, Nabi Ilyas memberikan tugas kepada muridnya Nabi Ilyasa, yaitu Nabi Ilyasa diutus pergi ke Baalbek untuk bertemu raja di Syam. Sampaikan kepada raja bahwa yang menyebabkan kekeringan hebat ini dan membuat banyak orang meninggal karena mereka sudah ingkar kepada Allah, kata Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa pergi dari rumah, kemudian sampailah beliau di Baalbek dan bertemulah beliau dengan raja. Dan Nabi Ilyasa memperkenalkan diri kepada raja bahwa beliau adalah murid dari Nabi Ilyas alaihissalam. Disampaikanlah pesan dari Nabi Ilyas kepada raja bahwa penyebab dari kemarau panjang ini adalah Allah murka dan menahan hujan untuk kalian. Jika kalian tidak ingin bertaubat kepada Allah, maka kekeringan akan melanda lebih lama lagi. Dijawablah oleh raja itu dengan, "Tidak, ini bukan amarah dari Tuhanmu, namun karena kami kurang menyembah Tuhan Baal." Sehingga dipanggillah Nabi Ilyas untuk bertemu dengan raja. Dan raja membuktikan bahwa berhala Baal akan memberikan hujan, dan mereka menyembah Baal dengan membawa sesajen dan persembahan lainnya. Tunggulah 1, 2, 3 hari, namun tidak kunjung hujan turun. "Mana? Katanya Tuhanmu Baal akan menurunkan hujan," kata Nabi Ilyas. "Tuhanku Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang,
akan menurunkan apa yang akan aku minta, kata Nabi Ilyas. Dengan syarat yang diberikan oleh Nabi Ilyas kepada mereka, yaitu mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diambillah air wudhu dan Nabi Ilyas melaksanakan sholat. Dan berdoalah kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Alhamdulillah, tidak lama awan hitam datang dan hujan pun datang. Namun, ada sebagian dari mereka beriman kepada Allah dan ada sebagian tidak beriman kepada Allah. Namun, semakin lama kaum Israel goyah keimanannya dan kembalilah mereka menyembah Baal. Sehingga Nabi Ilyas memberikan tugas dan misi kepada Nabi Ilyasa untuk mendampingi kaum Israel untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, kaum Bani Israel kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah turunkan kembali bencana alam kekeringan kepada kaum Bani Israel. Dengan sifat pemaaf Nabi Ilyasa, beliau tetap mendampingi dan membimbing kaum Bani Israel untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan sifat pembangkang kaum Bani Israel, mereka kembali menyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah teladan Islami sifat pemaaf Nabi Ilyasa. Bismillah, dari Ustazah Vivi sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.